Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini adalah salah satu kisah tentang salah satu sahabat dari Nabi besar Muhammad SAW yang bertaubat dan sangat menyesal karena telah berbuat dosa, walaupun itu terjadi karena tidak disengaja. Dan kisah ini ada di dalam kitab Hayatus Sahabah. Sahabat, langsung saja kita simak kisahnya berikut ini. Diceritakan kalau Nabi besar Muhammad SAW mempunyai seorang sahabat yang sekaligus menjadi asisten dari Rasulullah SAW yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansori. Pada suatu hari Rasulullah SAW menyuruh Sa'labah pergi untuk suatu urusan. Maka Sa'labah pun bergegas pergi mengikuti petunjuk dari Rasulullah SAW. Ketika masih dalam perjalanan, tibalah Sa'labah di sebuah perkampungan. Dan ketika ia melewati sebuah rumah yang pintunya terbuka, Sa'labah melihat seorang perempuan yang sedang mandi telanjang. Sa'labah bin Abdurrahman Al-Ansori yang kala itu baru memahami dan baru belajar tentang hukum-hukum Islam, dan karena ia merasa telah berbuat aib, Sa'labah pun merasa sangat ketakutan. Dalam hati yang berkata, jangan-jangan akan ada turun wahyu kepada Rasulullah SAW tentang hukum atas perbuatan dosa yang tidak disengaja ini. Pada saat awal mula dalam dakwah penyebaran agama Islam, memang jika ada suatu perkara yang hukumnya kurang jelas, terkadang akan turun wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan tentang hukum-hukum perkara tersebut. Sa'labah yang sudah dihantui oleh rasa ketakutan karena ia telah merasa berbuat dosa, akhirnya tidak berani pulang ke rumah dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Untuk menebus rasa bersalahnya, akhirnya Sa'labah memutuskan untuk pergi menyendiri, dan ia naik ke atas puncak gunung yang ada di antara Mekah dan Madinah. Di puncak gunung tersebut terdapat sebuah gua. Nah, di dalam gua itulah Sa'labah bersembunyi dan terus menangis karena ia menyesali perbuatan maksiatnya melihat perempuan mandi secara tidak sengaja. Sa'labah terus menangis, meminta ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhari-hari Sa'labah tidak menampakkan diri di kediaman lingkungan Rasulullah SAW. Para sahabat Nabi pun tidak ada yang mengetahui keberadaan pembantu Rasulullah SAW yang sangat setia itu. Setelah 40 hari lamanya Sa'labah berada di dalam gua untuk bertaubat, akhirnya malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui Rasulullah SAW dan memberitahukan tentang keberadaan Sa'labah yang menghilang. Ya Muhammad, sungguh ada seorang laki-laki dari umatmu yang menyembunyikan diri di atas pegunungan antara Mekah dan Madinah dengan memohon ampunan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Karena telah mendapat petunjuk dari malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah pun langsung menyuruh sahabat Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencari keberadaan Sa'labah yang berada di atas gunung antara Mekah dan Madinah. Dalam perjalanan mencari Sa'labah, sahabat Umar dan Salman radhiyallahu an berjumpa dengan Jufafah, seorang pengembala ternak. Pengembala itu mengatakan, sepertinya orang yang kalian cari adalah orang yang beberapa hari ini sering saya beri minuman dan susu pada waktu ia turun dari gunung. Dan setelah ia mendapatkan minuman, orang itu bergegas naik kembali ke atas gunung. Sepertinya orang itu tidak suka berjumpa dengan siapapun, wajahnya tampak begitu murung dan bersedih. Ketika malam hari Sa'labah keluar dari tempat persembunyiannya, sahabat Umar dan Salman radhiyallahu an segera menemui Sa'labah. Setelah berdialog cukup lama, akhirnya sahabat Umar dan Salman radhiyallahu an berhasil membujuk dan merayu Sa'labah untuk pulang dan menemui Rasulullah SAW.
Namun ketika mereka bertiga hendak menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kebetulan pada waktu itu sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba saja Sa'labah jatuh pingsan. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Sa'labah pun siuman. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyapa Sa'labah. "Ya Sa'labah, kenapa engkau menghilang begitu lama?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Saya penuh dengan dosa ya Rasul," jawab Sa'labah sambil menangis terisak-isak. "Bukankah aku sudah mengajarkan doa penghapus dosa kepadamu? Sekarang kau bacalah doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sa'labah. "Ya Rasulullah, dosaku lebih besar daripada doa itu," jawab Sa'labah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kembali, "Tidak, doa dari Al-Quran itu lebih besar, wahai Sa'labah." Melihat kondisi Sa'labah yang begitu ketakutan, cemas dan pucat, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Sa'labah untuk pulang dan beristirahat di rumahnya. Setelah 8 hari belum ada kabar tentang Sa'labah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat pergi berkunjung ke rumah Sa'labah. Melihat pembantu setianya ini terbaring dan sangat memprihatinkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat dan meletakkan kepala Sa'labah di pangkuan Rasulullah. Namun anehnya Sa'labah malah menghindar. Ia tidak mau kepalanya diletakkan di pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kenapa engkau singkirkan kepalamu, wahai Sa'labah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Saya penuh dengan dosa ya Rasulullah, tidak pantas kepala saya ini berada di pangkuanmu yang suci ini." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sa'labah, "Apa yang kau rasakan sekarang, wahai Sa'labah?" "Yang saya rasakan sekarang adalah menyesal dan betul-betul ketakutan, sehingga seluruh bagian tubuh saya, tulang-tulang saya, daging dan kulit saya, semua seperti dikerubuti dan disengat oleh semut ya Rasulullah," jawab Sa'labah. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali kepada Sa'labah, "Terus sekarang apa yang kau inginkan, wahai Sa'labah?" "Saya ingin ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Rasulullah," jawab Sa'labah sambil menangis. Saat itulah malaikat Jibril alaihissalam turun dan berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sungguh Tuhanmu berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui dengan kesalahan dan dosa seberat bumi dan isinya, niscaya aku akan mengampuni semua dosa-dosanya." Mendengar berita dari malaikat Jibril alaihissalam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberitahu Sa'labah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni semua dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ridho kepada Sa'labah. Mendengar berita gembira ampunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'labah pun menangis terharu dan gembira. Saking gembiranya Sa'labah pun kemudian jatuh pingsan dan tak lama kemudian Sa'labah pun meninggal dunia di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh kepada para sahabat agar segera memandikan, mengafankan, dan mengurus jenazahnya sampai ke pemakaman. Namun ada kejadian aneh dan menarik setelah acara pemakaman Sa'labah selesai. Ketika meninggalkan areal pemakaman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan cara yang tidak biasa. Beliau berjalan dengan sangat hati-hati, berinjit dan pelan-pelan. Melihat ini semua, para sahabat yang ikut di acara pemakaman menjadi terheran-heran. "Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau berjalan begitu berhati-hati, sampai-sampai kaki pun tidak sempurna berpijak rapat ke tanah? Engkau berjalan berinjit-injit seperti menghindari sesuatu," tanya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Apakah kalian tidak mengetahui begitu banyak malaikat yang hadir di acara pemakaman Sa'labah untuk melepas kepergiannya dan sekaligus mendoakannya, sehingga aku terpaksa berjalan seperti itu karena ramainya tempat ini oleh para malaikat," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat pun langsung bertakbir dan bertasbih. Nah sahabat, ada pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik dari kisah ini. Sekecil apapun dosa yang sudah terlanjur kita buat, segeralah untuk memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dengan bersungguh-sungguh. Ingat sahabat, Sa'labah hanya memandang sebentar wanita yang sedang mandi. Namun ia beristighfar, menangis dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari siang dan malam. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan? Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.